Eits, Botol plastik ini jangan dibuang karena bisa dijadikan mesin kalori sederhana loh. Halo semuanya, saya Steviani. Kalian tahu tidak apa itu mesin kalori? Mesin kalori adalah mesin yang dapat mengubah energi panas menjadi energi mekanik yang dapat membuat suatu benda melakukan usaha. Mesin-mesin pada kendaraan juga termasuk mesin kalori, tapi dalam percobaan ini, mesin kalori yang digunakan sangat sederhana dan sekali pakai, yaitu menggunakan plastik dan air mendidih sebagai sumber panasnya. Plastik bisa menyusut ketika disiram air panas karena botol plastik seperti ini dibuat melalui proses blow molding, di mana bahan plastik yang sudah dipanaskan akan diberi tiupan udara kuat hingga memenuhi cetakannya dan menyisakan tegangan residu ketika plastik sudah dingin. Nah, ketika air panas dituangkan, plastik akan kembali ke ukuran awal yang ditunjukkan dengan adanya penyusutan. Botol ini akan dipotong menjadi pita plastik dengan ukuran panjang dan lebar tertentu, lalu kedua sisinya dijepit menggunakan klip ke atas. Salah satu klip ke atas diikat menggunakan tali kastor ke tiang statis, sedangkan klip ke atas lainnya diikatkan ke beban melalui semacam kapal. Ketika plastik menyusut, maka beban akan terangkat naik dan menghasilkan usaha. Tapi ukuran plastik yang bagaimana yang dapat menghasilkan usaha yang paling besar dan yang dapat menyusut paling efisien? Apa pengaruhnya ketika panjang dan lebar potongan plastik dibuat lebih besar atau lebih kecil? Apakah semua merek botol plastik menghasilkan efisiensi penyusutan yang sama? Daripada penasaran, without any further ado, langsung aja kita mulai. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Dalam percobaan ini, variabel bebasnya adalah panjang dan lebar awal dari 3 merek botol plastik. Variabel panjang awal yang diuji adalah 10, 15, dan 20 cm dengan lebar tetap 1 cm. Dan variabel lebar awal yang akan diuji adalah setengah, 1, dan 1,5 cm dengan panjang tetap 10 cm. Ini adalah pita plastik yang sudah jadi. Merek Amidis variasi panjang awal dan lebar awal. Merek Aqua variasi panjang awal dan lebar awal. Merek Ron 88 variasi panjang awal dan lebar awal. Beban, jumlah air panas, dan suhu air panas dibuat tetap untuk semua percobaan. Beban yang saya gunakan adalah botol berisi air dengan massa total 100 gram. Ketika pita plastik dan beban sudah terpasang seperti ini, panaskan air hingga mendidih bersuhu 100 derajat Celcius dan tuangkan sebanyak 500 ml ke potongan plastik. Jangan lupa untuk mencatat panjang plastik setelah penyusutan untuk semua variasi percobaan ya. Percobaan sudah selesai, dan ini adalah pita-pita plastik yang sudah menyusut. Kita dapat menghitung usaha menggunakan rumus W sama dengan F kali delta X, di mana F adalah gaya yang diperoleh dari massa beban dikali percepatan gravitasi bumi, dan delta X atau besar penyusutan diperoleh dari selisih panjang awal plastik dan panjang plastik setelah penyusutan. Dalam perhitungan ini, kita gunakan satuannya meter dan kilogram, jadi semua data kita ubah dulu ke satuan yang sesuai. Massa beban yang digunakan adalah 100 gram, dan nilai G adalah 9,8 meter per second kuadrat. Jadi kita peroleh nilai gaya tetap untuk semua variasi yaitu 0,98 Newton. Lalu untuk menghitung kalori, kita gunakan rumus Q sama dengan mc delta T. Massa di sini bukan massa beban, tapi massa potongan plastik. Potongan plastik yang tipis tidak dapat diukur massanya menggunakan timbangan. Jadi kita hitung menggunakan rumus M sama dengan rho dikali volume.
Volume potongan plastik didapat dari panjang dikali lebar dikali ketebalan plastik. Ketebalan plastik diukur menggunakan jangka sorong ketelitian 0,05 cm dan ini adalah hasilnya. Plastik dari botol sekali pakai termasuk ke dalam jenis polyethylene terephthalate atau PET, sehingga massa jenis plastiknya adalah 1350 kg per meter kubik. Nilai kalori jenis PET yang digunakan di sini adalah 1250 Joule per kilogram Kelvin, dan delta T-nya adalah 75 Kelvin, dengan menganggap bahwa suhu awal plastik sama dengan suhu ruangan 25 derajat Celcius dan suhu akhir adalah 100 derajat Celcius. Setelah mendapat nilai usaha dan kalori, kita dapat menghitung efisiensi, yaitu usaha dibagi kalori dikali 100%. Setelah memperoleh semua data usaha dan efisiensi, kita buat grafik scatter dengan sumbu datanya adalah variasi potongan plastiknya dan sumbu tegaknya adalah nilai usaha atau efisiensinya. Dari grafik usaha terhadap panjang awal, terlihat bahwa perubahan panjang awal berbanding lurus dengan nilai usaha yang dihasilkan, di mana semakin besar panjang awal potongan plastik, maka nilai usaha yang dihasilkannya juga lebih besar. Untuk efisiensinya, terlihat dari grafik bahwa semakin besar panjang awal, efisiensi yang dihasilkan justru semakin kecil, yang menandakan bahwa panjang awal berbanding terbalik dengan efisiensi yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan teori di mana efisiensi diperoleh dari usaha dibagi kalori, sehingga ketika panjang awal semakin besar, maka volume plastik juga akan semakin besar dan membuat nilai Q lebih besar. Nilai kalori berbanding terbalik dengan efisiensi. Jadi ketika nilai Q besar, maka efisiensinya kecil. Begitu juga pada pengaruh lebar awal terhadap efisiensi, di mana terlihat bahwa semakin besar lebar awal plastik, maka efisiensi penyusutan plastiknya akan semakin kecil, karena alasan yang sudah disebutkan tadi. Untuk pengaruh lebar awal terhadap usaha, pola yang dihasilkan cukup beragam untuk ketiga merek botol. Pada merek Amidis, nilai usaha yang dihasilkan berbanding lurus dengan lebar awal. Lebar awal kecil, maka usahanya juga kecil. Pada merek Aqua, usaha terbesar dihasilkan pada percobaan dengan lebar awal 1 cm. Nilai terbesar kedua dari variasi lebar setengah cm dan nilai terkecil dari variasi lebar awal 1,5 cm. Pada merek Round 88, nilai usaha terbesar dihasilkan variasi lebar awal setengah dan 1 cm, sedangkan nilai usaha terkecil dihasilkan pada percobaan menggunakan potongan plastik dengan lebar awal 1,5 cm. Terlihat bahwa lebar awal plastik yang besar membuat usaha yang dihasilkan kecil, dengan pengecualian untuk merek Amidis, di mana lebar awal plastik yang kecil yang justru membuat usaha yang dihasilkan kecil. Secara keseluruhan, nilai usaha terbesar dihasilkan pada percobaan variasi panjang terbesar 20 cm dan lebar 1 cm merek Aqua, yaitu sebesar 0,01 Joule, sedangkan nilai terkecil pada percobaan variasi panjang 10 cm dan lebar terkecil setengah cm merek Amidis, yaitu sebesar 0,002 Joule. Nilai efisiensi terbesar sebesar 0,04% dihasilkan variasi panjang 10 cm dan lebar terkecil setengah cm merek Aqua. Sedangkan efisiensi terkecil sebesar 0,005% dihasilkan pada percobaan menggunakan potongan plastik Round 88 panjang awal 10 cm dan lebar awal paling besar yaitu 1,5 cm. Plastik dari botol Aqua menghasilkan efisiensi penyusutan plastik secara keseluruhan yang paling besar bila dibandingkan dengan merek lainnya. Di sini, variabel bebas yang diuji hanya panjang dan lebar awalnya. Botol plastik yang digunakan juga hanya 3 merek itu saja. Setelah mengetahui teori, susunan percobaan, dan rumus yang dipakai dalam perhitungan, kalian juga bisa langsung mencoba variabel lain, misalnya seperti massa beban yang diganti atau menggunakan botol plastik merek lain. Selamat mencoba!